Usai gelar rapat paripurna dengan agenda usul hak menyatakan pendapat, DPRD resmi memecat Bupati secara politik. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Muhammad Idkon Syauqi di depan masa rakyat yang mendukung pemakzulan Bupati Jember Faidah. Sementara itu, berita inspiratif datang dari sekelompok mahasiswa di Jember yang berhasil ciptakan plastik ramah lingkungan. Itulah sekilas berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Silviana Febrianti, inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Usia muda tidak hanya soal hura-hura. Berpikir dan berjiwa usaha juga harus dimulai sejak usia muda. Asalkan halal, jenis usaha apapun harus dilakukan untuk mendapat pengalaman sekaligus keuntungan. Seperti yang dilakukan Guntur Rahmatullah, pemuda asal desa Curah Lele, Kecamatan Balung, yang sukses meraup untung hanya dengan berjualan tusuk sate. Meski sederhana dan terkesan sepele, siapa sangka berjualan tusuk sate dapat menghasilkan untung hingga puluhan juta rupiah. Berbekal kesabaran dan kerja keras, Guntur Rahmatullah dan keluarganya yang sudah cukup lama menekuni profesi sebagai perajin tusuk sate ini, bahkan bisa membeli mobil dan membangun rumah dari hasil penjualan tusuk sate yang mereka buat. Setiap hari, ratusan ribu tusuk sate didistribusikan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Jember. Permintaan dari luar kota pun cukup banyak, sehingga produksi tusuk sate pun selalu meningkat setiap bulannya. Sejak membeli mobil distribusi sendiri, Guntur bahkan mengirim ke sejumlah kota seperti Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, dan Banyuwangi. Jika diukur berat, setiap minggu hampir 4 ton tusuk sate diproduksi dan didistribusikan. Tidak hanya meraup untung di hari biasa, momen perayaan hari besar juga menjadi berkah bagi Guntur, karena permintaan tusuk sate biasanya meningkat 2 kali lipat. Tidak hanya meraup untung di hari biasa, momen perayaan hari besar juga menjadi berkah bagi Guntur, karena permintaan tusuk sate biasanya meningkat 2 kali lipat. Seperti saat menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, yang jatuh pada 31 Juli 2020 kemarin. Tidak hanya penjualan hewan kurban saja yang meningkat, Guntur pun mendapat berkah karena omset naik drastis 200%. Meski demikian, Guntur mengaku kenaikan pesanan tersebut menurun jika dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu yang mencapai hingga 3 kali lipat. Hal ini dikarenakan ekonomi masyarakat yang masih dalam pemulihan akibat pandemi COVID-19. Untuk Idul Adha biasanya ada peningkatan sekitar 3 kali lipat. Namun untuk Idul Adha kali ini karena ini baru saja masuk new normal ya, jadi daya beli masyarakat masih lemah. Penjualan kami itu sekitar ada peningkatan 1,5 sampai 2 kali lipat. Nah, jadi kita mempersiapkan itu, kita stok untuk daerah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Dan kita memberdayakan kurang lebih 30 warga orang sekitar. Meski permintaan meningkat, produksi tusuk sate tidak mengalami kendala karena mudahnya mendapatkan bahan baku bambu dan prosesnya dibantu dengan mesin. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember menggelar aksi unjuk rasa mendukung DPRD Kabupaten Jember menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Jember Faidah. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember atau AMJ menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu 22 Juli 2020 kemarin. Massa datang dari arah Jalan Berantas, Jalan Sumatera, dan Jalan Kalimantan, lalu berkumpul di bundaran DPRD Jember. Aksi unjuk rasa ini untuk mendukung anggota DPRD Jember yang sedang menggelar rapat paripurna dengan agenda usul hak menyatakan pendapat atau HMP terhadap Bupati Jember. Selain itu, massa juga mendesak DPRD Jember untuk memakzulkan Bupati Jember Faidah dari jabatannya. 4,5 triliun
tidak mau diawasi oleh DPRD, tidak mau diawasi oleh rakyat. Masa menilai selama kepemimpinan Bupati Faidah telah menimbulkan banyak persoalan. Seperti buntunya pembahasan APBD Jember tahun 2020 yang disebabkan keegoisan Bupati Jember yang tak kunjung membenahi kedudukan susunan organisasi dan tata kerja atau KSOTK sesuai surat rekomendasi Kemendagri. Akibatnya sampai dengan bulan ke-7 tahun 2020, Kabupaten Jember belum mempunyai APBD. Selain itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI memberikan nilai disclaimer atas buruknya tata kelola keuangan Pemkab Jember. Di sela-sela aksi unjuk rasa, massa melaksanakan sholat duhur berjamaah di jalan. Aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19 ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Masa aksi juga disemprot desinfektan sebelum unjuk rasa dimulai. Polisi juga telah memasang kawat berduri di sekeliling gedung DPRD Jember untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kami, para kiai dan para santri dan juga masyarakat Jember yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jember sengaja datang ke kantor DPRD untuk mendesak anggota DPRD menyatakan pendapatnya, menggunakan haknya, hak menyampaikan pendapat. Kami berharap DPRD tegas tidak lagi memberikan kesempatan kepada bupati selain daripada dipecat. Kenapa? Karena kita tahu masyarakat Jember dirugikan oleh Faidah. Selama 5 tahun terjadi silva di Jember. Uang rakyat Jember yang harusnya dibagikan ditahan oleh bupati. Bahkan tahun 2020 sekarang ini sudah bulan Juli tanggal 22. Belum juga selesai. Rakyat Jember menjadi korban. Semua tahu di Jember hancur ekonomi. Petani sulit mencari pupuk bersubsidi. Pedagang tidak laku jualan. Bupati ini ngawur. Bupati ini sudah merugikan rakyat. Bila mana aspirasi kami hari ini datang di sini tidak didengar oleh pemerintah pusat, baik itu gubernur, baik itu Mendagri ataupun Presiden Jokowi, kami akan datang lagi dan kami sudah siap menduduki pendopo Jember. Sementara itu, dalam rapat paripurna DPRD Jember, seluruh anggota dewan sepakat untuk memakzulkan Bupati Jember dari jabatannya. Keputusan pemakzulan itu pun langsung dibacakan oleh Ketua DPRD Jember, Muhammad Idkon Syauki di depan masa aksi di depan gedung DPRD Jember. Untuk sesuai dengan prediksi saya tadi, hasil keputusan paripurna hak menyatakan pendapat benar-benar sesuai dengan yang Bapak dan Ibu harapkan. Mudah-mudahan ini membawa perbaikan Jember yang lebih baik ke depan, lebih makmur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, telah disampaikan tadi oleh pimpinan sidang langsung Pak Halim secara gamblang. Artinya mulai hari ini DPRD memecat secara politik Bupati Faidah. Mulai detik ini DPRD sebagai lembaga konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang tidak lagi menganggap Bupati Faidah sebagai Bupati Jember. Mohon doanya karena perjalanan kita masih panjang ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon doanya, dukungannya, tapi saya yakin dengan semangat Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga doa dari para kiai dan ulama kita, insya Allah saya yakin apa yang kita cita-citakan akan menjadi kenyataan. Amin. Perlu kami sampaikan Bapak sekalian bahwa DPRD telah melakukan paripurna proses politik. Bahwa secara politis DPRD memutuskan pertama adalah untuk memberhentikan saudari Bupati.
Keputusan ini didukung oleh 7 fraksi, Bapak sekalian. Seluruh fraksi yang ada di DPRD setuju untuk memajukan bupati. Fraksi itu adalah fraksi Gerindra, fraksi PKB, fraksi P3, fraksi PKS, fraksi PAN-DK, PAN Demokrat dan Golkar, dan terakhir fraksi Nasdem, dan fraksi PDIP yang dulu mengusung bupati. Selanjutnya, tentu proses ini perlu kita kawal bersama. Proses ini, Bapak-bapak sekalian, perlu disadari bahwa ini adalah proses konstitusi dan harus kita hormati. Artinya apa? Nanti ada pengadilan yang akan menetapkan, yaitu Mahkamah Agung. Untuk itu, kami minta doanya kepada Bapak Ibu sekalian agar aspirasi ini bisa didengar oleh pemerintah yang di atas. Rapat paripurna dengan agenda usul hak menyatakan pendapat ini tidak dihadiri oleh Bupati Jember Faida, meski yang bersangkutan telah diundang sebelumnya. Dengan demikian, secara politik DPRD Kabupaten Jember telah memberhentikan Bupati Jember. Namun secara administratif, Bupati Jember hanya dapat diberhentikan oleh Mendagri melalui Mahkamah Agung. Usai menggelar aksi unjuk rasa, massa membersihkan sampah yang berserakan dan bubar dengan tertib. Guntur Rahmatullah, RIN TV. Jika selama ini plastik kerap menjadi masalah bagi lingkungan karena sifatnya yang tidak mudah diurai, namun sekelompok mahasiswa di Jember berhasil menciptakan plastik ramah lingkungan dari campuran tongkol jagung dan ekstrak kulit kopi. Tak mengurangi fungsinya sebagai pembungkus yang awet, inovasi bioplastik satu ini justru aman sekaligus untuk dimakan. Seorang mahasiswi Politeknik Negeri Jember ini tampak sibuk memotong kue dodol, lalu membungkusnya dengan plastik. Namun ini bukan plastik biasa, sebab dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan atau disebut bioplastik. Sebagaimana plastik yang banyak ditemukan di tempat-tempat sampah, bioplastik ini bisa juga difungsikan sebagai pembungkus makanan. Bedanya karena dibuat dari bahan-bahan nabati, yakni pencampuran antara bahan ekstrak kulit kopi dan tongkol jagung. Bioplastik jelas ramah lingkungan. Bioplastik bahkan cukup aman sekalipun jika termakan, serta tidak mengubah rasa ataupun bau makanan yang dibungkus. Nyobain makan dodol tapi dilapisi edible film. Apa itu? Semacam plastik atau? Iya, plastik yang bisa dimakan. Ketika dimakan ada perubahan rasa mungkin? Dari rasa dodolnya sih nggak ada, cuma lebih ke teksturnya lebih kenyal dan lebih lengket juga. Ada bau-bauan aneh gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi seperti biasa aja? Iya. Inovasi plastik ramah lingkungan ini membutuhkan riset hingga 1 tahun. Adapun prosesnya menjadikan tongkol jagung sebagai serbuk pengental. Selanjutnya bahan itu dicampur dengan air, gliserol, serta ekstrak kulit kopi yang mengandung antioksidan tinggi dan berfungsi untuk membunuh bakteri. Cairan bioplastik yang mengental selanjutnya dicetak pada lembaran kaca, lalu dikeringkan dalam oven dan siap digunakan sebagai pembungkus. Pembuatan bioplastik ini sendiri berawal dari keprihatinan banyaknya limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Kita sangat prihatin banyaknya plastik yang menumpuk dan yang dibuang dan nggak bisa diolah kembali gitu. Jadi kita membuat plastik edible film ini yang sangat aman. Dia sifatnya bisa dimakan, aman karena ada ekstrak dari kulit kopi tadi. Bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahan dari pembuatan edible film ini, yang pertama CMC ini dari bahan dasarnya dari tongkol jagung, terus kemudian yang kedua twin, yang ketiga gliserol, yang keempat dengan penambahan ekstrak kulit kopi. Inovasi bioplastik ini
hingga kini masih terus disempurnakan di Laboratorium Analis Teknologi Industri Pangan Politeknik Negeri Jember, dan diharapkan nantinya mampu menjawab permasalahan plastik bagi lingkungan. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Menyembelih sapi tak jarang dilakukan dengan perlakuan kasar dan mengerahkan banyak orang. Namun dengan teknik yang benar, seekor sapi ternyata dapat direbahkan dengan mudah sebelum disembelih. Teknik ini tentu saja berguna bagi para peternak sapi daging olahan, terlebih saat momen Hari Raya Idul Adha kemarin, di mana banyak warga yang berkurban, akhirnya berlatih merebahkan sapi dengan metode tali simpul. Bertempat di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Jenggawah, Jember, puluhan anggota takmir masjid dan pengurus pesantren ini terlihat antusias mendengarkan teori yang disampaikan oleh seorang instruktur peternakan. Tak cukup teori, mereka juga langsung mempraktekkan cara merebahkan sapi dengan seutas tali. Proses penyembelihan sapi sendiri selama ini hampir selalu dilakukan dengan mengerahkan banyak orang. Bahkan tak jarang sapi harus menerima perlakuan kasar jika berontak. Namun dengan dua teknik tali simpul, yakni teknik barley dan rope squeeze, seekor sapi ternyata bisa dirobohkan dengan mudah hanya dengan 3 orang. Masih bareng-bareng dengan banyak orang itu. Insya Allah untuk tahun ini mungkin ya bisa akan kami praktekkan seperti itu. Jadi ternyata cara yang kedua lebih mudah nih, lebih mudah. Jadi kira-kira manfaat sekali Pak dari pelatihan hari ini? Banyak manfaatnya, alhamdulillah. Banyak sekali, saya sudah banyak ilmu yang saya dapat. Insya Allah akan saya amalkan, saya praktekkan di daerah kami khususnya. Pak, biasanya butuh berapa orang Pak untuk nyembelih sapi itu Pak? Nah kalau cara demikian ini mungkin maksimal 3 orang kalau itu. Biasanya banyak orang biasanya begitu. Lebih sulit Pak? Ya lebih sulit juga, sapinya lah juga bingung gitu loh. Jadi akan lari juga kalau ini. Inti dari metode ini adalah mengganggu keseimbangan tubuh sapi dengan cara mengikat leher, tubuh, serta kakinya. Setelah tersimpul sedemikian rupa, tali bisa langsung ditarik. Tidak butuh banyak tenaga, sapi pun akan roboh secara perlahan, lalu dilanjutkan dengan proses penyembelihan. Hewan kurban salah satunya adalah bagaimana cara merebahkan hewan kurban. Dalam hal ini adalah sapi. Jadi kita menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode barley, kemudian yang kedua adalah rope squeeze. Ya, metode ini sudah lama dipakai, cuman untuk ke masyarakatnya memang belum banyak atau belum familiar, sehingga memang kita perlukan untuk sosialisasi rebahan. Nah, 2 metode ini kita menggunakan tali dengan panjang antara 10 sampai 11 meter. Untuk yang barley, kita beri tekanan itu pada daerah punggung, sehingga talinya kita lingkarkan di bagian atas dari leher, kemudian dia masuk di antara 2 kaki depan, kemudian menyilang di dalam punggung atau di atas punggung, itu untuk menekan keseimbangan dari sapi, dan kemudian ditarik lagi ke bawah melalui 2 atau bagian bawah atau selangkangan dari kaki sapi, sehingga nanti muncul 2 ujung tali yang kemudian kita tarik ke belakang. Sedangkan bedanya dengan rope squeeze, itu lebih sederhana. Rope squeeze dia hanya membutuhkan satu sisi tali yang kita tekankan, yaitu kita ikat di bagian leher, kemudian kita lingkarkan di bagian belakang dari kaki depan ke punggung, kemudian kita tarik ke belakang di bagian depan dari kaki belakang sapi, dengan kita bentuk simpul-simpul yang dia simpul bukan simpul mati, kemudian kita tarik dalam satu sisi. Ketika kita ikat di sebelah sisi kiri, maka itu akan rebahnya di sisi kiri. Begitu juga sebaliknya kalau kita rebahkan di sisi kanan. Selain bertentangan dengan norma agama, proses penyembelihan hewan kurban dengan perlakuan kasar seperti yang selama ini banyak dilakukan dapat mempengaruhi kualitas daging. Dengan sedikit latihan, metode satu ini cukup mudah dipraktekkan warga apabila akan berkurban secara mandiri saat Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita.
Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar, dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang, karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayai benai Jember. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah produk kesehatan, di mana produk kesehatan ini berasal dari perusahaan yang namanya AFC atau EFC, bahasa Inggrisnya dibaca seperti itu. Perusahaan ini tentunya dari namanya aja berarti perusahaan ini perusahaan Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 69. Minum SOP ini kulit saya merasa segar, satu, dan kedua saya puasa setiap hari, kerja tidak pernah berhenti, pagi sampai mungkin mau maghrib saya baru berhenti, terus tidak tidur siang, saya merasa enak dan tidak merasa puasa. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan.
pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintahnya harus kondusif. Semua elemen bahu-membahu, eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini kaya akan sumber daya manusia, budaya dan alam. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Pemirsa, inilah segmen Jurnal Harian Suara. Restu dan dukungan para kiai untuk Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjong terus mengalir. Tidak hanya disorot oleh ulama dan kiai di Jember, majunya dua putra terbaik daerah dalam Pilkada Jember 2020 mendatang itu juga mendapat dukungan dari ulama dan kiai dari luar kota. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Malik Sanusi, pengasuh Pondok Pesantren Nurus Syam Bondowoso. Dukungan dan restu Kiai Haji Abdul Malik Sanusi diungkapkan secara langsung oleh ulama yang akrab dikenal Kiai Malik ini saat ia berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Qadiri pada Kamis 24 Juli 2020 kemarin. Kiai Malik mengatakan, perubahan Jember untuk menjadi lebih baik lagi dapat terwujud melalui pasangan Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjong. Ia menilai keduanya adalah orang yang tepat untuk membawa Jember menjadi sejahtera. Barlaman menurut Kiai Malik artinya adalah parlemen. Konon saat Gus Firjong dilahirkan, sedang berlangsung rapat parlemen di Jakarta. Hal ini, kata Kiai Malik seolah menjadi tanda dari mendiang ayah Gus Firjong, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, untuk menyiapkan Gus Firjong sebagai pemimpin Jember di masa depan. Kiai Malik juga menuturkan bahwa almarhum Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan salah satu ulama yang menjadi rujukan ulama-ulama NU dan para petinggi bangsa.
Almarhum merupakan tokoh arsitek Kitah NU tahun 1926 dan berperan penting dalam merumuskan hubungan Islam dan Pancasila. Keturunan mulia dari garis keluarga Gus Firjon menjadi salah satu indikasi bahwa Gus Firjon bukan orang biasa dan sangat tepat mendampingi Haji Hendy Siswanto yang juga merupakan sosok pengusaha sukses yang sangat religius. Menurut Kiai Malik, warga Jember sudah seharusnya ikut mendukung dan berjuang bersama Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjon untuk mewujudkan perubahan Jember menjadi lebih baik lagi ke depan. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Haji Hendy Siswanto beri pujian atas pola pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hasan Panti yang memiliki keunggulan di bidang ilmu astronomi dan pengolahan kopi yang berkualitas. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Hasan Panti di Desa Kemiri, Kecamatan Panti pada Sabtu 25 Juli 2020 kemarin, Haji Hendy memuji pola pendidikan formal dan non-formal yang dilakukan pihak pesantren dalam memberikan life skill kepada para santri. Ditemui langsung oleh Kiai Haji Abdul Haq Mujamil Hasba selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan, Haji Hendy Siswanto melihat langsung bagaimana para santri dilatih mengolah kopi yang berkualitas. Ditemui langsung oleh Kiai Haji Abdul Haq Mujamil Hasba selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan, Haji Hendy Siswanto melihat langsung bagaimana para santri dilatih mengolah kopi yang berkualitas. Menurut Haji Hendy Siswanto, apa yang dilakukan oleh Kiai Abdul Haq merupakan sebuah inovasi dan terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM para santri. Selain dilatih tentang pengolahan kopi berkualitas, para santri juga mendapat ilmu astronomi yang sangat dikuasai oleh Kiai Haji Abdul Haq. Tidak hanya memahami ilmu agama dengan baik, para santri mendapat skill dan kemampuan yang sangat berguna bagi kehidupannya kelak di masa depan. Terobosan ini langsung mendapat apresiasi dari Haji Hendy Siswanto. Setiap pesantren yang ada di Kabupaten Jember tentunya memiliki karakter dan kekhasannya masing-masing. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Haji Hendy Siswanto juga menyampaikan salah satu visinya mengembangkan pesantren di Jember ke depan adalah dengan cara hadir langsung dalam setiap proses pengembangannya. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Satu persatu partai politik mulai memberikan rekomendasinya kepada calon bupati dan wakil bupati Jember Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjon. Sesuai dengan visinya, untuk bisa merangkul semua partai, Haji Hendy Siswanto ingin Jember bersatu, sinergi dan berkolaborasi. Dukungan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember, Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjon semakin tak terbendung. Terbaru adalah diraihnya rekomendasi dari beberapa partai politik yang siap mengusung pasangan wis wayahe benahi Jember ini. Hal ini ditegaskan dengan agenda kunjungan Haji Hendy Siswanto ke beberapa ketua umum partai politik di Jakarta beberapa waktu lalu. Seperti visi dan misinya dari awal, Haji Hendy Siswanto memang berupaya agar mendapat restu dan dukungan dari seluruh partai politik yang ada. Hal ini berdasarkan pada prinsip perjuangannya untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Jember. Seperti visi dan misinya dari awal, Haji Hendy Siswanto memang berupaya agar mendapat restu dan dukungan dari seluruh partai politik yang ada. Hal ini berdasarkan pada prinsip perjuangannya untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Jember. Meski dalam dinamika berpolitik, posisi dan oposisi itu diperlukan, Haji Hendy Siswanto yakin bahwa sinergi dan kolaborasi yang menjadi prinsip perjuangannya dapat menjadi jawaban dan solusi untuk membenahi dan membangun Jember dengan cepat. Secara politik, Haji Hendy Siswanto bersama Gus Firjon sepakat untuk membangun komunikasi dengan semua partai. Keberagaman sikap politik masing-masing partai akan dikolaborasi dalam satu visi membangun bangsa dan negara, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar dan Pancasila, termasuk Kabupaten Jember, yang memang sudah waktunya berbenah dan berubah. Maju bersama, berjuang bersama, dan menang bersama Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjon akan menjadi sebuah gerakan membenahi Jember menjadi makmur dan sejahtera. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Ragam berita dan cerita dalam program kali ini sudah kami sampaikan. Semoga semua informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi.
Sampai bertemu dalam episode Lintas 7 berikutnya. Saya Silviana Febrianti, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat. Mari terus berdoa.